kehilangan sosok yang sangat penting. Pelindungnya. Iya, betul. Benar, Jadi ya betul. mungkin Persib membutuhkan kiper asing untuk untuk bisa mempertahankan gawang Persib di musim depan. Apalagi itu lawannya adalah besok kan ACL 2 terus ASEAN Cup Championship yang bukan klub-klub yang seperti Memilih di Indonesia ya Iya, kan. betul. Dan ternyata ya cocok di sini. Dan gitu akhirnya kan. juga Elian sama Tom Haye dengan pindah ke Persib, mereka bisa merasakan gelar juara kan. Sesuatu yang belum pernah dicapai mereka selama mungkin Tom Haye udah belasan tahun jadi pemain profesional, pernah membela AZ Alkmaar, NAC Breda, terus EC Heerenveen kan. Bahkan di Italia juga pernah main di Lecce, kan Lecce kalau nggak salah. Iya. Tapi nyatanya nggak pernah juara. Tapi ketika main di Indonesia di Persib Bandung akhirnya mereka bisa merasakan gelar juara Liga Indonesia. Dan bukan nggak mungkin juga di musim depan trofi-trofi yang lebih mentereng bisa mereka menangkan kan? Iya, benar. Dan itu tentu jadi salah satu tujuan mereka gitu. Oh, berarti mau juara datang ke Persib. Nah, itu dia benar-benar bisa jadi. Makanya banyak yang kayak ngecengin kayak ngeledek Tom Haye lah kan. Untung lu ke Persib kan. Karena kita tahu Tom Haye juga sempat kenceng dikabarin ke Persija kan, walaupun akhirnya nggak jadi ke Persija dan memilih gabung ke Persib Bandung ya. Jadi kita tahu di skuad Persib Bandung saat ini nih udah banyak banget pemain yang cabut kan. Kalau nggak salah nih sampai hari ini kita syuting tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya ada pemain yang nambah nanti mungkin karena setelah syuting ya. Ini sampai tanggal 30 Juni itu ada 8 pemain yang dilepas kan. Ada Kurzawa, Barba, Sergio Castel, Adam Bersibek, Dewangga, Robi Darwis, Rezaldi Hehanusa dan juga Zalnando. Bahkan Rezaldi dan Robi nih udah dapat klub baru ya. Robi Darwis ke Arema, dengan Rezaldi ke Semen Padang. Dari daftar pemain yang ada nih kira-kira bukan daftar pemain ada ya, maksudnya daftar pemain tersisa di skuad Persib Bandung lah. Siapa yang kira-kira yang bakal menyusul atau hatur nuhun nih dari skuad Maung Bandung? Isunya sih ada dua ya. Andri Jung sama Ramon Tangke. Ramon Tangke isunya didekati klub Super League lainnya yaitu Persita Tangerang. Kalau Andri Jung isunya didekati Port FC. Liga Thailand. Jadi ya kemungkinan yaitu dua pemain itu emang diisukan ya nggak akan dipertahankan Persib karena ya kurang maksimal di 2005-2026 sebagai lini depan tapi yaitu kurang tajam makanya Persib mungkin bakal mendatangkan pemain striker yang lebih bagus makanya Andrew Jung dan Ramon Tangke bakal tersisihkan yaitu mungkin bakal dibuang si dua nama itu. Iya. Kalau William Barros, Berguinho seperti apa? Apakah memang mereka sangat cocok nih sama pola permainan Igor Tolic? Karena kita tahu juga William Barros kan dia memang jumlah golnya nggak banyak tapi dia sangat kuat ketika membantu pertahanan. Terus juga banyak yang bilang ya kalau membantu pertahanan ngapain datengin penyerang ya, datengin back aja gitu kan. Jadi ya banyak plus minus lah tapi memang Barros ini pemain kesayangan Bojanoda kan. Dan belum tentu juga dipakai di Igor Tolic. Lihatnya gimana? Apakah memang William Barros bakal tetap dipertahankan ya? Peluangnya sih ada juga buat dipertahankan. Lagi-lagi Igor Tolic kayaknya suka juga dengan permainan yang seperti William Barros dengan isunya Ragnar yang juga suka membantu lini pertahanan kan membuktikan bahwa William Barros tuh emang gaya permainannya Igor Tolic nih. Jadi untuk dipertahankan sih sejauh ini emang nggak ada isunya dia bakal hengkang ya. Maksudnya diincar ke klub lain. Isu peluang keluar ada tapi klub-klub lain belum ada isu sih. Jadi potensi bertahan lebih besar. Lebih besar betul. Gimana Bang? Ya kalau menurut gue ya mungkin ada isu ya soal si Tangke dan Rejungnya karena memang kedua nama ini kontribusinya bisa dibilang minim lah, bisa dilihat dari produktivitas gol Persib yang untuk ukuran peringkat 1 tapi golnya kurang banyak. Kalah sama Borneo ya. Ini kan memang karena lagi-lagi pendekatannya dari si Bojan Hodak ya yang mengutamakan bermain pragmatis dan terbukti itu sudah juara 3 kali dan mungkin kalaupun kedua pemain ini hengkang ya penggantinya ya berat sebenarnya dalam arti ya harus bisa mencetak gol lebih banyak sumber gol dengan gaya permainan kalau misalkan si Igor Tolic sama seperti gaya main si Bojan Hodak gitu. Tapi kalau si William Barros ya itu lagi baik lagi ke kebutuhan timnya ya apakah dia suka pemain yang suka ikut turun membantu ataukah memang ya sudah pertahanan belakang aja gitu kan. Betul. Lebih ke kebutuhan timnya sih seperti apa sih pemain itu sih. Berarti kan tadi Bang Hera juga dibilang masih menunggu lah pola permainan dipakai oleh Igor Tolic. Kita tahu Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih pragmatis kan. Gue juga beberapa kali udah sempat ngomong baik di kick off di locker room tuh
kita tahu dari 2017 juara Liga Indonesia selalu diisi pelatih-pelatih pragmatis kan. Kita tahu dari 2017 ada Simon McManamy kan bersama Bayangkara, terus juga ada Teko baik di Persija dan Bali, terus ada Bernardo Tavares di PSM dan terakhir Bojan Hodak. Melihat fenomena ini nih, kira-kira apakah memang Igor Tolić pelatih yang kalau gue lihat tuh beberapa kali dia megang Persib ketika dia jadi pelatih kepala kan beberapa kali Bojan Hodak absen ya karena akumulasi kartu tuh. Persib dipegang Igor Tolić itu megang banget pertandingan baik lawan PSM, lawan Malut, terus lawan Madura United, lawan Madura menang 5-0 kan, terus lawan PSM menang dramatis 2-1. Itu tuh Igor Tolić permainan Persib Bandung dominan banget, ball position dominan dan mungkin ya karena karena apes aja mungkin lawan Malut karena faktor kelelahan juga karena habis main Dacil dulu makanya saat itu kalah 2-0 kan. Nah ini melihat situasi ini apakah memang kayak Igor Tolić akan mengubah gaya permainannya? Kayaknya gue lebih pragmatis lah kayak Bojan Hodak ke pelatih-pelatih lain demi gelar juara gitu. Mungkin dia bakal tetap menerapkan gaya compact defense-nya Bojan Hodak, tapi yaitu dengan sentuhan Igor Tolić yang lebih eksplosif gitu. Lebih eksplosif, lebih mungkin lebih banyak memegang bola, lebih baik dari waktu zamannya Bojan Hodak. Tapi itu pertahanan sih menurut saya tetap jadi kekuatan utama Persib. Jadi ya pergabungan lah antara Bojan Hodak dan Igor Tolić. Ada kombinasi gitu. Ada kombinasi. Iya. Gimana Bang? Jadi kalau menurut gue ya Igor Tolić kan nggak semua asisten pelatih itu punya skema yang sama dengan pelatih. Nggak semuanya. Pelatih tapi utamanya. kemungkinan besar ya asisten pelatih itu gaya mainnya sama seperti pelatih utama. Seperti itu. Dan kalau misalkan melihat Igor Tolić yang musim lalu ketika dia memimpin Persib ya, itu kan pemain lebih dinamis, lebih cair. Nah, untuk musim depan apakah bisa seperti itu? Ya mungkin bisa, tapi nggak se ekstrim itulah perubahannya. Karena kan memang kan permainan pragmatis ini kan udah terbukti ya. Terbukti menang juara seperti. Jadi ya mungkin bisa sedikit lebih cair, tapi ya nggak meninggalkan kekuatan utamanya Persib. Seperti itu. Karena ini kan udah menjadi fondasi Persib nih udah bertahun-tahun defense yang kuat itu kan. Dan udah terbukti meraih gelar kan? Iya, benar. Ini kita sedikit geser ke Piala Presiden. Kita tahu di tahun lalu kan ada turnamen pramusim namanya Piala Presiden yang diikuti oleh Persib Bandung, Dewa, terus juga ada klub-klub luarnya, ada Port FC, ada Oxford United. Bahkan finalnya 2 tim luar negeri kan? Port lawan Oxford main di mana? Di Bandung ya? Bandung kalau nggak salah. Dan Port FC jadi juara saat itu kan. Dan sejauh ini nih sampai hari ini juga ada 8 klub yang terkonfirmasi bakal main di Piala Presiden ya. Yang tanggalnya sih gue belum tahu, tapi kemungkinan kayak di bulan Juli sih. Kita tahu di 4 klub lokal itu ada Persija, Persib Bandung, terus juga ada Persebaya Surabaya dan juga PSMS Medan. Untuk PSMS ini kenapa dipilih padahal klub Liga 2 ya. Ini karena mereka bakal dipercaya sebagai tuan rumah. Kita tahu kan dalam beberapa turnamen kelompok umur tuh daerah Deli Serdang lebih tepatnya atau Sumatera Utara sering dipercaya nih jadi tuan rumah kan. Terakhir apa kemarin? U17 Piala AFF kan. Terus juga tahun lalu ada Piala Kemerdekaan juga U17 juga saat itu yang menghadapi persiapan sebelum Piala Dunia U17 kan. Jadi nggak heran akhirnya Medan yang jadi tuan rumahnya. Terus tim-tim asing yang kabarnya jadi peserta itu ada DPMM, klub Brunei main di Malaysia Super League, terus juga ada JDT, Port FC dan juga Lion City Sailor. Itu tahu nih tim-tim top kecuali DPMM lah ya. The Port kan kita tahu musim lalu jadi runner up Liga Thailand dan akhirnya bisa main di ACL Elite musim depan. Ya. Terus juga ada JDT kita tahu 12 tahun terakhir juara Liga Malaysia dan konsisten menembus perempat final ACL Elite. Sedangkan kalau Lion City Sailor ya kita tahu lah kekuatannya. Bahkan Persib Bandung musim lalu nggak pernah ngalahin Lion City Sailor tuh. Dalam 2 pertemuan hanya mendapatkan skor imbang di Bandung dan kalah 3-2 di Singapura. Melihat situasi ini gimana melihatnya? Apakah memang bagi Persib Bandung Piala Presiden ini bisa jadi kawah candra di muka lah untuk mematahkan skuad jelang musim baru gitu. Iya, ini turnamen yang tepat buat mematangkan Persib asuhan Igor Tolić. Jadi ya ini momennya dia meracik permainan, strategi. Jadi ya mungkin target juara bukan menjadi target utama, tapi itu untuk memaksimalkan strategi yang ada gitu sih. Kita tahu kan musim lalu Persib nggak juara Piala Presiden kan, bahkan kalah di fase grup. Saat itu segrup sama Dewa sama Port FC kan.
yang lolos kan Porto FC kan, dan bukan masalah bagi Iya, Persib benar. gagal di fase grup Piala Presiden, tapi setelah itu mereka milih TC di Thailand. Iya. Dan akhirnya kan works Lebih kan, fokus mereka ya. meraih gelar juara Super League dan juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup kan. Gimana melihat itu? Jadi menurut gua ini Piala Presiden ini bagus banget ya. Bagus dalam arti dia turnamen pramusim yang menghadirkan klub-klub yang kompetitif lah. Jadi ya Persib punya wadah yang tepat untuk melakukan serangkaian uji coba. Nah, ini ya kalau turnamen pramusim ini yang dicari ya bukan hasil akhir sebenarnya ya. Betul. Karena kan ini kan persiapan buat nyambut musim baru ya. Justru kalau dia menang-menang terus ini nanti evaluasinya bagaimana. Ya kan, tapi kalau misalnya dia ketika di pramusim ini udah ketemu nih ada masalah apa, nah ini bisa jadi perbaikan. ya, Kan terbukti dari tahun lalu ya. Dia nggak lolos fase grup, justru bisa jadi juara. Jadi yang dicari ya ada masalah apa yang perlu dibenahi seperti itu sih, ngetes. Benar. Ini main bagusnya di mana sebenarnya ke pola permainan sih. Kalau Piala Presiden segera digelar kan berarti Persib Bandung harus ngumpulin lebih cepat pemain baru tuh. Kita tahu kan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.